Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kali ini perkenankan kami dari kelompok 8 mahasiswa dan mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Angkatan 19 Reguler Kelas A yang akan mempersembahkan presentasi PowerPoint yang berjudul Perbandingan Konsep Pendidikan Syed Naqib Al-Atas dan Syed Hossein Nasir. Selanjutnya, perkenankanlah kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anindita Audio Amelia, Yuldiasih, Muhammad Rifan Al-Haki, dan Bagus Rahmatullah. Konsep pendidikan Islam menurut Syed Naqib Al-Atlas. Pendidikan Islam menurut Al-Atas adalah pengenalan dan pengalaman yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Konsep taktib dalam pandangan Islam dan merujuk pada konsep taktib yang ditawarkan oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas adalah konsep yang paling tepat untuk pendidikan Islam dan bukan tarbiyah ataupun taklim sebagaimana yang dipakai pada masa lalu. Pemikiran pendidikan Islam yang terformulat dan ditawarkan Al-Atas pada prinsipnya merupakan konsep pendidikan yang bercorak moral dan religius yang tetap menjaga prinsip keseimbangan dan keterpaduan sistem. Implikasi taktib dalam aspek-aspek pendidikan dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Poin pertama, tujuan pendidikan Islam, yaitu menciptakan manusia yang baik dan berbudi luhur, yang menyembah Allah dalam pengertian yang benar, membangun struktur kehidupan dunia sesuai dengan syariah dan melaksanakan untuk menjunjung imannya. Poin kedua, kurikulum pendidikan Islam, yaitu implikasinya dalam merumuskan kurikulum pendidikan Islam hendaknya bentuk dan formulasi kurikulum di sini harus mengandung makna dan nuansa nilai-nilai ilahiyah. Poin yang ketiga, metode pendidikan Islam, yaitu ciri-ciri metode pendidikan Al-Atas yang lain adalah penggunaan metafora dan cerita sebagai contoh atau perumpamaan, sebuah metode yang banyak digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Relevansi pemikiran Syed Naqib Al-Atas terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Al-Atas telah melakukan jihad intelektual yang berikhtiar mendesain suatu sistem pendidikan Islam terpadu dengan sinaran adab dan tadib sebagai kata kuncinya. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari makna pendidikan yang dirumuskan, yaitu pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan dan keberadaan. Yang kemudian tujuan pendidikan bagi Al-Atas itu sendiri yang dirumuskannya, yakni mewujudkan manusia yang baik, yaitu manusia universal atau insan kamil. Term insan kamil merupakan term yang sangat penting dalam konteks keberagaman Islam, di mana ia memiliki dua makna. Pertama, manusia seimbang yang memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian sekaligus, yaitu satu, dimensi esoterik vertikal yang intinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dimensi eksoterik dialektikal horizontal, yakni membawa misi dan visi keselamatan bagi lingkungan sosial alamnya. Kemudian yang kedua, dari makna konteks keberagaman Islam dari term yang disampaikan oleh Al-Atas, yakni adalah manusia seimbang dalam kualitas pikir, zikir, dan amalnya. Oke, selanjutnya prinsip dan pandangan pendidikan Islam menurut Syed Hossein Nasr. Menurut Nasr, pendidikan Islam meliputi seluruh kehidupan Muslim. Hal ini tampak dalam fase-fase dan periode-periode dalam keseluruhan organik.
Pertama-tama, dalam periode primer pendidikan keluarga masa awal baik bapak maupun ibu memerankan peran guru di dalam persoalan-persoalan keagamaan dan juga persoalan yang berhubungan dengan agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Dari berbagai corak pendidikan, Nas adalah banyak mengacu kepada tradisi masa lalu dan ini memang corak pemikiran yang didasarkan pada pemikiran tradisional Islam. Dan ini mungkin bisa dijadikan jawaban atas krisis konseptual pendidikan Islam yang merembes ke krisis kelembagaan pendidikan. Oke, selanjutnya perbandingan konsep pendidikan Said Naqvi Al-Atas dan Said Hussein An-Nasr. Tujuan ilmu. Al-Atas menyatakan bahwa manusia yang baik adalah prioritas utama. Kemudian Nasr mengatakan bahwa semua ilmu itu merupakan suatu kesatuan dan puncaknya adalah skintia sakra. Dari sumber ilmu, Nasr menyebutkan sumber diperolehnya ilmu ialah melalui yang pertama wahyu, yang kedua intuisi intelektual, yang ketiga rasio. Jika ditinjau dari hakikat ilmu pengetahuan, menurut pandangan Nasr sama dengan pandangan yang dinyatakan Al-Atas. Jika ditinjau dari tujuan ilmu, Nasr menyatakan untuk mewujudkan manusia suci dalam totalitas kehidupannya. Keunggulan dan kelemahan konsep ilmu kedua tokoh. Yang pertama, Al-Atas lebih detail dan rinci dalam menyusun konsep ilmu, sedangkan Nasr hanya secara global, meskipun semua unsur-unsur konsep ilmunya saling terkait. Yang kedua, secara epistemologi proses interaksi Al-Atas terkait indera internal dan indera eksternal, meskipun penjabarannya secara detail tetapi cukup rumit sehingga sulit untuk memberikan contoh yang konkret dalam realitas, khususnya bagi orang yang ingin mempelajari. Sedangkan Nasr tidak menyebut secara tegas fakultas indera dalam proses diperolehnya ilmu. Yang ketiga, kemudian jika dihubungkan dengan cara pandang keberagamaan, konsep ilmu Al-Atas lebih relevan dengan eksklusivisme, sedangkan Nasr lebih relevan dengan inklusivisme dan pluralisme. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.